Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Terlalu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan sangat setia, Dia Bapa yang setia. Mari mempersiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah bisa membalas setiap kebaikan-Mu. Terlalu banyak hal yang Kau lakukan dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa hidup kami untuk datang menyembah-Mu. Sebab kami percaya, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam hari ini. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau sangat peduli bagi kami. Kau setia Tuhan. Walau seringkali kami tidak setia, tetapi Engkau Bapa yang setia. Jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta kaulah segalanya. Jiwaku aman. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Bapa, Kau setia. Katakan pujian ini, Bapa setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kau mulia.
lebih dari segalanya Tuhan. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Lagi lebih semua katakan pujian ini, Bapa Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia. Kau mulia Bapa. Bapa, Kau setiap hati kami Tuhan. Jiwaku aman bersamamu, lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Segalanya jiwaku hadirat. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kau tunjukkan Tuhan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, Kau yang menyediakan setiap apapun dalam hidup kami Bapa. Kami percayakan Engkau Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau Bapa yang setia, Kau mulia,
Kau setia, kau setia Tuhan, kau setia Tuhan, kau Bapa yang setia, Saudara yang setia, Kakak yang setia, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau kesenyaku, Kau sebaikku, kasih setia Tuhan. Kadang-kadang sungguh kami datang menyembah-Mu Bapa. Sebab Itu Bapa yang setia, Bapa yang selalu peduli dalam hidup kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Soalnya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kekuatan kami di dalam Haleluya, kami berwakil hanya bagi-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Glory, haleluya. Bapa yang setia, oh Bapa yang baik, Bapa yang baik.
Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan, kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, karena kami menyembah Allah yang hidup. Kasih setiamu Tuhan, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah. Haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur. Bawa hatimu kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami sembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami layak disembah, kami layak dipuji, kami bermazmur hanya bagi-Mu. Kaulah yang sanggup memulihkan setiap hati kami. Kaulah sumber segalanya, Kaulah pengharapan kami. Kekuatan kami di dalam Tuhan, pengharapan kami di dalam Bapa. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, katakan ku bersyukur.
bersyukur Tuhan, bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu dalam hidup. Ku bersyukur, Bapa. Buat kasih setia di dalam hidup, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur Bapa, kami siap bersorak, kami siap memuji dan memuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mau bersuka cita? Tengok kiri kanannya, berikan sentimen terbaik. Allah kita Allah yang besar, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Bebaskan rohmu malam hari ini untuk bersuka cita bagi Tuhan. Bersuka cita buat Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, mari menari memuji, bahkan sukacita di hati. Semuanya katakan.
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Katakan anak-anak muda. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena rohmu Tuhan, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, mengangkat tanganku memuji, keluarkan suara dan bernyanyi. Karena rohmu ada dalamku Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Mari lompat buat Tuhan. Ajaib semua. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari mempersiapkan hati kita. Firman-Mu telah menjadi manusia, Tuhan. Engkau menjadi juru selamat kami, Tuhan. Isi setiap hati kami, Bapa. Hati kami yang kering, Tuhan. Basahi dengan air sungai-Mu. Kami butuh Engkau, Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang meneguhkan setiap hati kami. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan.
Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kaulah juru selamat, Yesus Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari bangkit berdiri, katakan pujian ini. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kami. diam di antara kita. Ada hidup dan terang bagi jalanmu Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang Tuhan, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. kami mengakui Engkau Tuhan. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi jalanku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap waktu, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu, Kau pintu bagi setiap jalan. Ini ucapan syukur kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu menerima kami apa adanya. Kasih-Mu adalah kasih yang sempurna Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, yang menjadi sumber pengharapan bagi kami ketika kami tidak melihat adanya jalan, yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Dan Engkaulah adalah sumber segala hikmat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang sudah hadir.
untuk kami bisa mendengar akan kebenaran firman-Mu. Juga saudara-saudari kami yang mengikuti secara online, kami percaya kuasa Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Amin. Haleluya. Saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan kupas satu tema yang berjudul impostor. Nah, saudaraku, jujur saya tadinya tidak tahu apa itu impostor, ya. Tapi karena tema ini adalah permintaan dari pengurus youth, maka saya kemudian mencari tahu apa gerangan impostor itu, ya. Akhirnya ketahuan juga, ya, bahwa impostor ini diambil dari Among Us, ya, game Among Us yang sedang viral saat ini di kalangan anak-anak muda, ya. Mungkin ada yang main gamenya? Siapa yang main gamenya Among Us? Ada? Saya juga tidak main. Ya. Nah, saya sempat bertanya kepada 1-2 orang, lalu saya juga searching di Google dan menemukan bahwa karakter impostor ini adalah karakter orang yang licik, suka berpura-pura baik, yang masuk dalam sekelompok orang dengan menyamar. Dan dari penyamarannya ini, kita sulit membedakan karena sangat mirip dengan orang-orang dalam kelompok tersebut. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penjelasan saya. Dan saya di sini bukan sedang mempromosikan game Among Us. Ya, tetapi saya hanya mengambil salah satu karakteristik dari game ini, yaitu tentang impostor. Nah, saudaraku, puji Tuhan akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus, saya menemukan kata yang paling cocok, yang sama dengan karakter impostor ini, yaitu serigala berbulu domba. Kita lihat slide-nya. Nah, ini kira-kira yang paling cocok ya dengan impostor. Serigala berbulu domba. Serigala adalah gambaran sifat iblis yang licik, buas, rakus, ya, serakah, dan lain-lain. Dan iblis juga bisa menunggangi manusia yang cenderung memiliki sifat-sifat ini. Matius 7 ayat 15-16a berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau kita baca di ayat tadi, dikatakan di sana yang datang kepadamu. Apa maksudnya yang datang kepadamu? Datang itu berarti mendekat. Artinya mendekatimu. Artinya ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada kawanan domba. Dengan jarak yang cukup dekat, barulah serigala bisa memangsa domba. Selain itu, serigala bukan lahir dari kawanan domba. Karena serigala, domba tidak mungkin melahirkan seekor serigala, bukan? Ya, domba melahirkan domba, tidak mungkin melahirkan seekor serigala. Tetapi serigala ini telah menyusup ke dalam kawanan domba dengan menyamar seperti domba. Itu sebabnya ada ungkapan serigala berbulu domba yang menggambarkan kelihayan dalam menutupi identitasnya sehingga terlihat seperti domba yang baik, tapi sebenarnya siap memangsa kawanan domba. Untuk apa serigala menyamar dengan berbulu domba? Supaya dia bisa masuk dan diterima ke dalam kawanan domba. Jika dia tidak berbulu domba, tentu kawanan domba bisa segera mengetahui identitasnya. Nah, untuk apa serigala masuk ke dalam kawanan domba? Apa hanya sekedar menyusup saja?
Apa hanya untuk senang-senang sambil bermain TikTok? Tentu tidak, ya. Serigala masuk ke dalam kawanan domba supaya bisa makan domba. Jadi di sini kita simpulkan bahwa serigala punya target untuk keuntungan dirinya sendiri dan berpusat pada diri sendiri. Domba-domba yang lugu itu biasanya tidak sadar bahwa mereka sedang dimangsa oleh serigala untuk kepentingan serigala. Oleh karena itu, sebagai kawanan domba, kita juga belajar berhikmat. Jangan mau dimangsa oleh serigala. Yang mana dimangsa di sini bukan hanya berarti dirugikan, tapi juga bisa berarti dimanfaatkan atau diperalat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, tidak semua kebaikan itu murni. Kadang juga kebaikan itu seperti bulu domba yang menutupi tubuh serigala, sehingga kita tidak menaruh curiga bahwa kita akan menjadi mangsa serigala. Saudaraku, dalam dunia politik, misalnya para caleg yang sedang mencalonkan diri, bisa bertindak sangat baik. Memang tidak mengambil sesuatu, keuntungan dari orang-orang, malah memberikan sesuatu. Tapi mereka tentu melakukannya agar nama mereka segera terkenal. Agar nama mereka segera terkenal demi meraih dukungan suara dari masyarakat. Sehingga mereka bisa mencapai posisi atau kedudukan yang mereka inginkan. Tetapi apakah hal itu juga termasuk kebaikan yang murni? Semua kembali kepada motivasi. Karena kebaikan yang murni itu tidak dilakukan tanpa pamrih. Ya, jadi kebaikan yang murni itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan apapun dari orang lain. Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi dalam Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kalau kita membaca dalam Alkitab, kita akan mendapati bahwa orang Farisi sungguh luar biasa dalam menjalankan tradisi agamanya. Mereka luar biasa rajin dengan segala aktivitas keagamaannya. Tapi sayang, hati mereka tidaklah bersih. Namun Tuhan Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Seringkali orang Farisi mengikuti Yesus, tapi seringkali pula tujuan mereka adalah menjebak Yesus dengan pertanyaan. Dan mereka terus mencari cara untuk menjatuhkan Yesus di hadapan orang banyak. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak menemukan orang-orang seperti itu, yang seperti impostor, yang tiba-tiba menyerang dan membunuh. Ya. Dan ada pula yang menjadi sahabat-sahabat palsu yang sangat manis di depan, tetapi sangat berbeda di belakang kita. Namun saudaraku, kita juga tidak boleh menjadi orang yang terlalu buruk sangka dan menganggap semua kebaikan orang yang dilakukan orang itu semua adalah palsu. Jangan cepat percaya dengan apa yang kamu dengar dari mulut orang. Tidak semua yang dikatakan orang itu 100% benar. Siapa tahu itu hanya opini pribadi yang timbul dari pikiran yang sempit. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita belajar menilai dari buahnya. Ya, karena tadi dikatakan dari buahnya lah. Ya, kita bisa menilai itu semua untuk mengetahui jati diri karakter serigala. Buah itu tidak dihasilkan dalam sekejap mata, saudaraku. Butuh waktu yang cukup lama untuk mengenal buahnya. Itu sebabnya jangan terlalu cepat menilai. Dan jangan cepat percaya hanya dengan tampilan luarnya saja. Seperti menilai buku hanya dari covernya saja. Tanpa tahu isinya seperti apa.
Untuk itu mari kita belajar tentang ciri-ciri karakter serigala berbulu domba. Ya, karena inilah yang mirip dan paling cocok dengan impostor. Ya, kita lihat ciri-ciri karakter serigala berbulu domba. Ya, yang pertama, terlihat baik. Tetapi sesungguhnya berpura-pura baik. Jika dilihat, serigala ini sebenarnya mirip dengan anjingnya. Kalau kita lihat, mirip anjing. Ya. Nah, anjing itu punya kebiasaan suka apa? Menjilat. Ya, saudara mengerti? Anjing punya kebiasaan itu suka menjilat. Kalau manusia yang suka menjilat, itu artinya suka berkata-kata manis. Suka memuji berlebihan. Dan memang umumnya, banyak orang lebih suka dipuji daripada dikoreksi. Benar ya? Padahal kadang-kadang pujian itu yang menghancurkan. Koreksi itu yang membangun kita. Kita dari tidak tahu jadi tahu, oh begini ya. Karena setiap orang itu punya istilahnya titik buta. Ya, setiap orang punya titik buta. Ada satu titik di dalam yang kita tidak bisa lihat tapi orang lain bisa lihat. Orang lain bisa lihat kekurangannya. Tapi ya itulah manusia. Kadang kita manusia lebih suka dipuji. Ya, daripada dikoreksi. Nah, orang yang suka menjilat adalah orang baik dalam pandangan orang yang suka dipuji. Ya. Nah, sehingga kadangkala orang terjebak dalam perangkap karena ingin menikmati pujian itu. Ya. Nah, orang ingin menikmati pujian itu dia terjebak. Ya. Nah, serigala berbulu domba juga dapat menjadikan ini sebagai cara untuk memangsa domba. Ini salah satu cara yang bisa dipakai serigala untuk memangsa domba. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, licik. Ya. Nah, licik di sini bersifat negatif ya, atau jahat. Nah, orang licik itu akan menggunakan cara-cara yang tidak benar ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi, nah, orang licik itu kalau menginginkan sesuatu, ya, belum mendapatkan, nah, jangan sampai menggunakan cara-cara licik. Nah, marilah kita berusaha secara fair, bukan secara licik. Untuk kita mendapatkan sesuatu, kita berusaha. Belajarkan, berusaha lagi, gagal bangkit lagi. Kita berusaha dengan fair, bukan dengan cara yang licik. Ya. Yang ketiga, rakus dan serakah. Rakus dan serakah ini menunjukkan rasa tidak puas. Sudah dapat, sudah kenyang, tapi merasa masih sedikit. Ya, seringkali kan begitu kalau kita makan. Kadang-kadang sebenarnya kita sudah kenyang, tapi kita merasa kayak, kayaknya nggak kenyang deh. Ya, kayaknya nggak kenyang ini. Harus nambah lagi, nambah nasi lagi, nambah lauk lagi. Padahal sebenarnya sudah cukup, ya, sudah kenyang. Tapi itu ada rasa tidak puas. Ya, ada rasa tidak puas. Nah, hal ini bukan hanya tentang materi saja. Tapi bisa juga termasuk ambisi yang terlalu besar. Yang kemudian berusaha dicapai dengan cara-cara yang tidak benar. Ada orang gara-gara ambisinya yang terlalu besar, ya, akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak benar. Saudaraku. Ya. Yang keempat, makan domba. Nah, ini salah satu cirinya. Makan domba itu berarti mencari keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan domba-domba yang ada. Tetapi hal ini juga tidak melulu soal keuntungan materi. Ya, tetapi bisa juga tentang pemanfaatan lainnya. Demi kepentingan serigala yang terselubung. Nah, jadi bukan hanya soal materi saja, tapi bisa juga memanfaatkan domba-domba untuk kepentingannya. Begitu serigala berbulu domba. Dan yang kelima, mencerai-beraikan kawanan domba. Biasanya sepak terjang serigala ini bisa mengakibatkan perpecahan suatu komunitas. Sehingga yang terjadi, satu kawanan domba yang besar akhirnya membentuk kelompok-kelompok. Contoh, kelompok A garis keras. Saya pinjam istilahnya Kevin. Kevin biasa kadang-kadang ada bilang istilah yang lucu-lucu.
Dia bilang garis keras dia bilang. Ya, kelompok A garis keras, ada kelompok B garis keras, ada kelompok C garis keras misalnya. Ya, saking fanatiknya terhadap satu kelompok, akhirnya bisa memicu perpecahan dalam komunitas. Karena tidak lagi berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada sebuah nama atau kelompok. Jadi hati-hati, kita harus belajar. Ingat, kita menyembah Tuhan. Bukan menyembah kelompok, bukan menyembah manusia. Ya, kita tidak boleh menyembah yang lain selain daripada Tuhan. Ya. Nah, sifat-sifat ini jangan kita tiru. Karena anak-anak Tuhan harus hidup dengan integritas. Anak Tuhan harus tulus, jujur, setia, tetapi juga harus cerdik dan berhikmat. Saudaraku, bukan satu kebetulan jika setiap kita ditempatkan di bawah satu otoritas, yaitu gembala. Tuhan memakai seorang gembala untuk menjaga kawanan domba. Nah, domba-domba itu sulit dimangsa jika sedang dalam pengawasan gembala. Tetapi domba-domba yang berjalan sendiri mudah sekali dimangsa. Karena keluar dari kawanan domba. Selain itu, kita juga perlu bersinergi dengan gembala sebagai otoritas kita dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan begitu kita juga dapat dihindarkan dari sepak terjang serigala berbulu domba. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak muda yang masih punya orang tua, tentu mendengarkan orang tua sebagai otoritas atau gembala dalam keluarga. Sebagai anak, kita juga perlu menerima nasihat orang tua. Karena biasanya orang tua itu punya insting yang cukup kuat jika ada hal-hal yang bisa membahayakan anak-anaknya. Ya. Memang jiwa anak-anak muda itu cenderung ingin berontak, ya, karena ingin mengikuti keinginan diri sendiri. Tetapi saya percaya kasih Kristus sanggup mengubahkan sehingga kita bukanlah generasi pemberontak, tetapi generasi yang berjalan dalam ketaatan. Dan saya percaya dalam ketaatan ada kuasa, ada mujizat Tuhan, dan ada kebaikan yang berdampak untuk kehidupan saat ini maupun untuk kekekalan. Ya. Sesungguhnya maksud Tuhan menempatkan kita di bawah kepemimpinan seseorang agar kita belajar penundukan diri, ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati. Karena hanya orang yang berhasil dipimpin yang akan berhasil menjadi pemimpin di masa depan. Matius 10 ayat 16 kita lihat. Ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat ini mengajarkan bagaimana kita harus menentukan sikap. Yang pertama, cerdik seperti ular. Nah, biasanya ular kita anggap binatang yang melambangkan hal-hal yang negatif. Ya. Tapi ternyata ada juga hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari ular. Yaitu cerdik. Kita tidak disuruh menjadi sama seperti ular, tapi kita itu mengambil hal positif dari kecerdikan ular. Ular itu sangat berhati-hati. Ya, kalau kita pelajari ular itu sangat berhati-hati dan sangat waspada. Itu membuat dia tidak mudah dimangsa. Ya, jadi kalau kita mau belajar dari ular, yaitu kecerdikan ular itu hati-hati, waspada, jangan sampai mudah dimangsa. Orang cerdik tidak mudah ditipu orang, ya, tidak mudah dijebak, ya, tidak mudah diperalat. Ya, orang juga tidak mudah diprovokasi oleh berita hoax atau gosip. Yang kedua, tulus seperti merpati. Apa yang bisa kita pelajari tentang merpati? Ya. Nah, merpati itu lambang ketulusan. Yang pertama adalah ketulusan. Orang yang tulus hati melakukan kebaikan bukan karena ingin sesuatu hal. Ingin dibalas juga, ingin dipuji, ingin disanjung. Ya. Dan saya pernah dengar khotbah seorang hamba Tuhan pernah mengatakan begitu.
Dia mengatakan bahwa orang juga bisa melakukan kebaikan agar disukai orang-orang. Tetapi sesungguhnya hal itu dilakukan berpusat kepada dirinya sendiri. Saya kaget waktu saya dengar khotbah hamba Tuhan ini. Ya, jadi kita tidak tahu motivasi setiap orang itu memang berbeda-beda. Ya, tetapi yang saya tahu, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk mencari perkenaan manusia, bukan untuk disukai manusia, bukan untuk diidolakan manusia, bukan. Tetapi mari kita cari ya kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk segala apa yang kita kerjakan. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Jadi ketulusan itu tidak mengharapkan apapun sebagai balasannya. Bahkan sekalipun mungkin orang lain sudah melupakan kebaikan yang kita lakukan, kita tidak menjadi kecewa. Karena kita melakukannya dengan ketulusan. Kita tulus melakukannya. Orang tidak ingat kebaikan kita tidak kecewa. Ya, ketulusan itu bahkan membuat kita terkadang bisa melakukan kebaikan kepada seseorang tanpa diketahui orangnya. Ya, sekalipun kita tidak dekat dengan orangnya, sekalipun dia bukan sahabat kita, sekalipun kita mungkin tidak akrab dengannya, mungkin kita jarang berbicara dengannya, tetapi kita berbuat baik kepadanya tanpa dia mengetahui kebaikan yang kita lakukan. Itu adalah satu kebaikan, bentuk ketulusan yang hanya dilihat oleh Tuhan saja. Hanya Tuhan yang lihat, tapi kita lakukan. Biarpun kita bukan sahabat, biarpun kita tidak dekat, tidak akrab, kadang-kadang kita berbuat baik, ya, tanpa diketahui oleh orangnya. Ya, tapi hanya Tuhan yang melihat dan mengetahui. Nah, jadi dari merpati ini kita belajar tentang ketulusan. Selain ketulusan, hal yang bisa kita pelajari dari merpati adalah merpati tidak memiliki empedu. Ya? Nah, kalau yang belajar biologi pasti tahu mungkin ya merpati tidak ada empedunya, ya, tidak memiliki empedu. Artinya tidak ada kepahitan atau dendam dalam dirinya. Itu sebabnya merpati juga dipakai sebagai lambang perdamaian. Yusuf mengalami banyak penderitaan sejak dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Siapa yang mendukung Yusuf saat itu? Saudara tahu siapa yang mendukung Yusuf saat itu? Tidak ada seorang pun. Yusuf benar-benar sendirian. Dia tidak punya teman. Tetapi Tuhan menyertainya dan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Jika kita tidak tulus seperti merpati, maka mungkin kita akan penuh dengan kepahitan. Makanya Tuhan ajar kita untuk tuluslah seperti merpati. Supaya apa? Supaya kita jangan ada kepahitan. Kalau kita tidak tulus seperti merpati, mungkin hidup kita itu sudah penuh dengan kepahitan. Karena apa? Orang-orang yang dengan karakter serigala ini akan ada dan ada lagi. Ya, akan ada dan ada lagi di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan bertemu dengan karakter-karakter seperti ini. Jadi mari kita belajar menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang beracara. Belajar berserah. Let go and let God. Ya. Nah, saudaraku, selain itu merpati juga melambangkan kesetiaan. Itu sebabnya orang yang menikah sering menggunakan gambar sepasang merpati. Nah, tadinya saya tidak tahu tentang merpati ini, ya. Sampai suatu hari teman saya yang memelihara banyak burung merpati itu bercerita kepada saya, ya, bahwa merpati itu hanya satu pasangannya.
dan tidak pernah berganti pasangan. Wah, saya kaget. Betulan, hewan kok bisa gitu? Iya, benar. Ya, merpati kalau sudah ada satu pasangannya, ya, dia tidak akan pernah berganti pasangan lagi sampai mati. Nah, ini yang pelihara burung merpati, dia lebih tahu tentunya ya. Nah, baru saat itu baru saya bisa mengerti, oh ternyata betul ya, merpati itu sebabnya dipakai kalau orang menikah itu ada gambar-gambarnya sepasang merpati, ya, lambang kesetiaan. Nah, kesetiaan memang selalu ada kaitannya dengan ketulusan. Orang yang tulus itu akan setia. Sebaliknya orang yang tidak setia karena tidak adanya ketulusan. Saudaraku, kita sampai pada kesimpulan. Saya undang tim Praise and Worship. Apa kesimpulan kita hari ini? Apa yang telah kita pelajari? Karakter impostor bukanlah karakter anak Tuhan. Ya. Kita memang diutus ke tengah serigala. Ya, artinya kita jangan kaget. Ya, serigala itu akan ada. Mungkin kita akan bertemu dengan karakter serigala. Ya, kita tidak perlu kaget. Memang itulah dunia ini. Ya, cara kita menghadapinya adalah cerdik dan tulus. Ya. Cerdik agar tidak dimangsa, diperalat, dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan mereka. Memenuhi keinginan serigala. Dan hiduplah dalam integritas, yakni kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan. Saya percaya kita pasti berhasil jika kita tidak menjadi mangsa serigala. Saudaraku, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Mungkin ada di antara kita yang datang dengan segala pergumulan dan masalah. Mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang sudah berputus asa. Hari ini Tuhan melawat. Tuhan melawat. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar atas setiap persoalan dan masalah. Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan apapun yang sakit di dalam tubuhmu, ataupun yang sakit di dalam jiwamu, di dalam hatimu. Tuhan sanggup untuk memulihkan kembali. Mari berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia satu-satunya jawaban bagi hidupmu. Mungkin engkau tidak tahu akan masa depanmu. Mungkin engkau putus asa menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Tetapi ingat satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Manusia bisa meninggalkan engkau ketika engkau dalam keadaan terpuruk. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu siap untuk memelukmu ketika engkau dalam keadaan lemah, ketika dalam keadaan sakit, ketika engkau dianiaya, ketika engkau difitnah, ketika dituduhkan segala yang jahat kepadamu. Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Dan saudaraku, ingatlah bahwa manusia dapat mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan sanggup mereka-rekakan untuk kebaikan. Terima pemulihan daripada Tuhan. Terima pengurapan daripada Tuhan. Yang memberikan engkau kesanggupan untuk mengampuni.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menerima kelegaan daripada Tuhan. Hidupmu akan mengalami kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, segala rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Kami sudah melihat kebesaran-Mu. Kami sudah melihat perkara-perkara yang ajaib yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami di saat-saat tersulit sekalipun, di saat titik terendah di dalam kehidupan kami sekalipun, Engkau ada di sana. Saudaraku, berserulah kepada sahabat sejatimu. Berseru kepada Yesus. Hanya Dia satu-satunya jawaban bagi kita. Percaya, tetap percaya bahwa waktunya tidak pernah terlambat. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Saatnya akan tiba. Engkau mengalami semua itu di dalam Tuhan. Engkau akan menyaksikan kepada banyak orang bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan mengangkat kehidupanmu dari keadaan yang terpuruk mungkin. Engkau diangkat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus yang mengingatkan setiap firman yang telah kami terima hari ini. Untuk kami menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu. Karena hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk. Terima kasih buat Ibu Evangelis Ibu Meti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus memakai secara luar biasa, pengharapan Tuhan turun, dan saya percaya ada banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kita akan lihat pengumuman sepekan. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama saya Calvin mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Kami berdoa Anda bisa bertumbuh dan berbuah di gereja ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan GBI News kegiatan gereja dalam sepekan. Namun sebelumnya mari kita akan melihat protokol kesehatan dalam mengikuti ibadah onsite.
Berikut jadwal ibadah gereja sepekan. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu dan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau bawa rakaku, cari harian. Setelah dosa dan masalahku, hidupku dan lebih dari pemenang. Ku bersemoga bernyanyi, berikan hidup bagimu, bagi kemuliaanmu, setelah kemenanganku, kami bagiku. Dan selama ini ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu. Bagi saudara yang rindu menabur, dapat memberikan persembahan dengan menggunakan QRIS. Cukup scan QR Code yang ada di bawah ini melalui aplikasi digital wallet pilihan Anda, baik itu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau bisa juga melalui aplikasi mobile banking yang Anda pilih. Setelah proses scan, pastikan Anda melihat nama GBI Pengayoman sebelum melanjutkan transaksi. Apabila saudara ingin melakukan transaksi melalui persembahan dapat jadi lebih dari pemenang. Kita akan berdoa persembahan. Bapak kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memakai hamba-Mu Ibu Meti yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ajar kami Bapak menjadi seperti merpati yang memiliki ketulusan dan tidak ada empedu dalam hati kami, dan menjadi orang-orang yang setia dalam Engkau. Dan memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, dalam pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan, Tuhan Engkau senantiasa buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman boleh membawa persembahan ke depan. Teman-teman diingatkan lagi untuk Sabtu depan, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, karena Sabtu depan itu ada games. Jadi yang datang malam hari ini, Sabtu depan kalau bisa datang lagi, karena acaranya akan seru. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold,
I will feel a glow just thinking of you in the way you look tonight. Yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing. Kita akan tutup seluruh rangkaian ibadah malam hari ini dan nanti doa penutup. Mohon kesediaan Ibu Evangelis Putri Wijaya. Anak-anak muda mari bangkit berdiri. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah kami ya Bapak. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai langkah kami. Ketika kami datang, ketika kami pulang, Engkau akan menyertai kami kemanapun kami pergi. Kami akan ada di dalam keadaan selamat. Biarlah Tuhan Engkau yang mengingatkan setiap kami akan firman-Mu. Engkau yang memberikan kami hikmat pewahyuan daripada-Mu ya Bapa. Sehingga kami bisa membedakan Tuhan, manakah yang baik yang berasal daripada Engkau dan yang berkenan kepadamu. Biarlah kami melangkah dengan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Untuk setiap keputusan yang kami ambil di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami akan membawa berkat daripada-Mu Tuhan. Kami akan membawa sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan bisa memberitakan nama-Mu kepada orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.